bawah atas, lengan atas, kemudian dikembalikan lagi, ya, kanan kiri. Kalau kaki, betisnya ditekuk ke paha, paha ditekuk ke perut, kemudian dikembalikan lagi, diluruskan kembali. Dan ini supaya nanti ketika dimandikan lebih mudah, ya, karena kalau terlalu kaku, kadang-kadang juga menyusahkan. Kemudian menghadapkan ke kiblat, jadi tidak dihadapkan ke kiblat. Jenazah yang kami pelajari dulu bahwa dihadapkan ke kiblat itu adalah kepala, kalau kita kan kiblat di barat, jadi kepala di timur disangga dengan pantat, kaki di sebelah barat, itu menghadap kiblat. Ya, walaupun sebagian orang memahami menghadap kiblat itu kepala ke barat, ke kiblat. Ya. Kalau bahasa Makassar mulo kalau, ya mulo kalau namanya. Ya, tapi bukan menghadap kiblat. Ya, artinya kepalanya ke barat, tapi bukan menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat itu sama dengan orang sakit atau orang salat baring. Ya, kalau dia menghadap kiblatnya, mau sholat menghadap kiblat, maka kepala di timur disangga dengan pantat atau sambil duduk, ya, atau posisi lebih rendah dari duduk, kaki ke barat, supaya badan ini menghadap, kalau bangun sedikit sudah persis kiblat. Ya, jadi seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Kalau ada penjelasan yang lain, karena yang kami pelajari dulu. Kata Nabi SAW ketika berbicara tentang Ka'bah, ya, beliau katakan, "Qiblatukum ahya'an wa amwatan." Ka'bah ini, Baitullah adalah kiblatmu ketika masih hidup dan ketika mati. Ketika masih hidup dan ketika mati. Jadi ketika kita hidup, sholat menghadap ke kiblat. Sholat menghadap ke kiblat, atau kalau mau berdoa lebih bagus menghadap ke kiblat. Begitu juga ketika mati. Ya, ketika dibaringkan di pembaringan menunggu penyelenggaraan jenazah, menghadap ke kiblat, dan ketika dibaringkan di dalam kubur juga menghadap kiblat. Tapi menghadap kiblatnya karena kita dibaringkan ke kanan, sehingga menghadap kiblatnya dalam badan kita ini menghadap ke, ya, misalnya ini kiblat, ya. Dibaringkan menghadap kiblat dengan bertumpu pada sisi kanan. Nanti dikatakan menghadap kiblat kalau kita baring menyamping. Kalau baring terletak, menghadap kiblatnya itu adalah kepala di timur, kalau kita Indonesia, kaki di barat, dengan disangga bantal kepala kita. Begitu, wallahu a'lam. Kemudian yang ke-9 adalah melepaskan atau mengganti pakaian supaya tidak panas, agar tidak cepat berubah, ya, jenazah itu. Misalnya ada orang meninggal, pakaiannya tebal atau jenis kain yang panas, ya, kalau bisa itu diganti atau dilepas saja, kemudian jenazah ditutup dengan kain, ditutup dengan rapi supaya aurat tidak tersingkap. Karena kalau panas, ya, seperti di perang, ya, kan nyamuk. Kalau Makassar bilang, ya, mangga atau pisang itu di perang dipanaskan supaya masak, ya, nyamuk. Kalau pakaiannya seperti itu bisa jenazahnya panas dan cepat berubah, ya, baunya. Jenazah itu kan biasanya kalau sudah perlahan-lahan menjadi dingin. Ya, dia hikmahnya supaya tidak cepat membusuk. Karena kalau panas, ya, mungkin akan cepat berbau. Apalagi kalau keluarganya menyimpannya lama, ya. Tapi kalau misalnya pakaiannya adalah pakaian yang kita tidak khawatirkan panas yang menyebabkan perubahan pada jenazah, ya, maka tidak apa-apa nanti dibuka atau digunting ketika mau dimandikan.
Kemudian yang ke-10 menutupi seluruh tubuhnya dengan kain penutup. Itu tadi. Jika disimpan tetap sambil menunggu penyelenggaraan jenazah, maka ditutup. Ditutup seluruh tubuhnya sampai kepala. Kecuali kalau misalnya adalah yang datang melayat mau melihat, tidak apa-apa dibukakan, dia lihat. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meninggal, jasad beliau ditutup dengan kain burda, ditutup dengan kain burda. Kecuali orang yang meninggal saat ihram. Ya. Salah satu pantangan ihram bagi laki-laki itu adalah menutup kepala dan muka, kepala dan muka. Kalau ada orang meninggal ketika masih berihram, ya maka Nabi SAW ketika ada sahabat yang meninggal karena jatuh dari untanya saat ihram melaksanakan umrah di kota haji, jatuh dari untanya lalu meninggal. Nabi SAW menyuruh menutupi badannya dan melarang menutupi kepalanya. Ya. Beliau mengatakan la tukhammiru ra'sahu fa inna Allah yab'atsu yawmal qiyamati nabiyyan. Jangan tutupi kepalanya karena Allah Ta'ala nanti akan membangkitkannya dalam keadaan bertalbiyah. Di orang yang ihram haji atau umrah, kalau Allah takdirkan meninggal, ya, pada saat itu maka Nabi katakan dia akan dibangkitkan nanti yang bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Itulah syarikat dalam baik dengan hamdalah begitu orang akan dibangkitkan seperti keadaan ketika mati. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, yang ke-11 adalah menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Kalau ada keluarga kita yang meninggal, diupayakan disegerakan penyelenggaraan jenazahnya. Ya. Jangan lama baru diselenggarakan. Kadang-kadang pertimbangannya kan ada yang mau ditunggu, ada yang ditunggu. Kalau yang ditunggu ini akan lama, ya sebaiknya ya dimusyawarahkan yang baik, diminta keridhaan. Ya, kecuali kalau memang dia tidak terima, ya kita terpaksa mati. Ya, terpaksa mati kita tunggu. Kadang-kadang ada orang begitu, apakah karena lama tidak ketemu, ya, nah ini terakhir juga saya rumah sejangan atau saya tidak ada, ya, atau karena kedekatannya, ya, tapi idealnya bisa disegerakan penyelenggaraan. Ya. Itu juga untuk menghindari jenazah itu sudah berubah. Ya, apalagi kalau misalnya karena penyakit. Tapi biasanya juga orang kalau jenazah itu meninggal karena penyakit tertentu yang mungkin jasadnya agak cepat berubah dan berbau, biasanya juga orang menyegerakan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Isra'u bil janazah." Bersegeralah menyelenggarakan jenazah itu. Fa in kana shalihan fa khairan tuqaddimunaha ilaihi. Kalau dia adalah orang yang saleh, maka ya, yang kamu hadapkan kepadanya adalah kebaikan. Kamu bawa dia pada kebaikan, segerakan pada kebaikan. Wa in kana siwa dzalika, tapi kalau tidak, ya bukan saleh, sebaliknya fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Kalau bukan orang baik, maka itu adalah beban, keburukan yang kamu ya turunkan dari atas pundak yang membebani kamu. Jadi kalau dia orang baik, maka kita percepatnya pada kebaikan. Dalam riwayat disebutkan bahwa orang soleh itu meminta segerakan saya, karena dia tahu bahwa dia akan dibawa pada kebaikan. Nah, sebaliknya, ya orang buruk dia akan mengatakan, kemana kau bawa saya?
Kemana membawa saya? Nauzubillah. Sama ketika dalam kubur diperlihatkan kepada orang baik, orang soleh, gambaran surga. Maka dia minta, ya Allah, segerakan kiamat, segerakan kiamat. Karena dia tahu bahwa dia akan masuk surga. Orang yang buruk sebaliknya, ya Allah, jangan ada kiamat, jangan ada kiamat. Kenapa? Karena dia sudah lihat ya gambaran tentang neraka. Nauzubillah. Kemudian saya kira ini ada beberapa terkait dengan memandikan jenazah, tapi saya pikir itu nanti saja ketika pelaksanaan praktek memandikan jenazah. Jadi insyaallah materi akan menyampaikan itu ya bersama dengan prakteknya. Ya. Ada beberapa poin sekali lagi insyaallah saya yakin akan nanti disampaikan oleh pemateri. Tadi diminta kalau ada sesi tanya jawab, ya, karena ada waktu ya, sebelum saya meninggalkan tempat insyaallah. Demikian untuk sementara. Wabillahi hidayah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanyakan Pak Ustaz itu tadi melemaskan, prakteknya melemaskan itu mayit, melemaskan tulang. Persegiannya. Tadi saya sebutkan bahwa untuk sikunya ini, untuk melemaskan atau melembutkan persendian siku, cukup ditekuk lengan bawah ke lengan atas kalau memungkinkan, ya. Biasanya kan kalau baru meninggalkan masih lembut, jadi itu memang ya, sebelum dia kaki, ya. Mungkin itu akan berpengaruh setelah dia betul-betul sudah dingin. Dia lebih lembut daripada kalau tidak dibuat seperti itu. Ya. Kalau lutut, persendian lutut, ya, ini betis didekatkan ke paha, ini paha didekatkan ke perut, seperti ini. Nah, kemudian diluruskan kembali, ya, seperti itu. Kalau ini mungkin juga kita goyang-goyangkan, ya. Tapi yang biasa kan yang perlu kita lakukan itu kan siku dan lutut memang, ya. Termasuk juga pinggul. Ya. Ketika kita mau membersihkan perutnya atau ceboki, biasanya kan ditekuk ke atas, dikasih naik sedikit bagian badannya, ya, kemudian ditipis di sini supaya kotoran-kotoran yang di dalam bisa keluar semua. Nah itu kalau ini sudah kaku sekali kan susah diangkat ke atas. Tapi kalau ini lembut, ya maka itu lebih mudah. Ya, Allah. Ya mungkin masih ada Pak Haji Sukrani, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanyakan Ustaz, kan biasa di kampung itu Ustaz, katanya yang tidak bisa ditunda dari kubur kalau sudah disolatkan, tapi kalau untuk ada yang ditunggu katanya tidak ada masalah Ustaz. Saya simpan pendapat orang di kampung. Kemudian yang kedua Ustaz, keadaan bagaimana itu misalnya orang yang sakit dibacakan talqin sudah tidak sadar atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang kedua dulu. Jadi ditalqin itu supaya dia membaca, mengikuti bacaan itu. Jadi tentu ketika dia masih sadar, atau ketika dia masih mendengar, walaupun mungkin dia dalam kondisi tidak bisa berbicara, tapi dia masih mendengar, atau kita lihat bahwa dia masih merespon, sampai betul-betul meninggal.
sampai betul-betul meninggal. Ya. Kalau dia sudah meninggal, tidak perlu lagi ditalkin karena dia tidak akan mungkin mengucapkan itu lagi. Termasuk kalau dia sudah payah sekali sakitnya, kan biasa kita lihat orang itu sudah gelisah sekali kanan kiri, ya, dia lepas sawah, ya, kanan tidak nyaman, kiri tidak nyaman, kadang-kadang duduk tidak nyaman, baring lagi tidak nyaman, itu ditalkin. Karena bisa saja tiba-tiba, ya dalam hitungan detik tiba-tiba dicabut nyawanya. Maka kalau dia ucapkan la ilaha illallah, ya itu mudah-mudahan masuk dalam hadis tadi, karena akhir kalami la ilaha illallah. Siapa yang akhir ucapannya di dunia ini la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Yang kedua, atau yang pertama tadi, jadi secara umum penyelenggaraan jenazah itu ya, mulai dari awal. Ini maksud diselenggarakan itu ya kita pahami mulai dari memandikan, kemudian mengkafani, salatkan, menguburkan. Jadi rangkaian ini dipercepat. Kecuali kalau itu seperti tadi, ya seperti tadi ada kendala-kendala. Kadang-kadang juga yang menjadi kendala itu karena misalnya jenazahnya mau dibawa ke kampungnya pakai pesawat orang, maka sebaik-baiknya ya kalau kita misalnya di sini, kampung kita di daerah Sulawesi, di mana kita meninggal ada di keluarga di situ, ada orang Islam di situ, paling keluarga di situ tombak dikuburkan. Ya. Sebaiknya seperti itu. Tentang setelah dikafani, disolatkan, tidak diharuskan setelah disolatkan langsung dikuburkan. Kadang-kadang di masjid orang melaksanakan sholat fardu, kemudian sholat jenazah. Kadang-kadang orang tidak sholat sunat rawatib karena ada jenazah. Padahal ya, dia sudah dikafani, sudah mandikan, dikafani, tinggal mau disolatkan, kemudian dibawa ke kuburan. Sholat begitu lebih baik, sholat fardu, kemudian sholat sunat rawatib. Kalau misalnya habis zuhur, ya, atau habis maghrib atau habis isya, kalau di waktu seperti itu dikuburkan, sholat dulu sholat sunat 2 rakaat, lalu sholat jenazah, lalu dibawa. Nah, setelah disolatkan pun tidak mesti harus langsung diangkat, dibawa ke kuburan. Kalau misalnya banyak yang mau sholatkan, tidak bisa satu kali, tidak apa-apa berkali-kali disolatkan. Tidak apa berkali-kali disolatkan. Misalnya ibu-ibu atau istrinya, keluarganya di rumah tidak bisa ikut ke masjid, ke kuburan. Ya, ada banyak ibu-ibu. Biar dulu ibu-ibu sholat di rumah, mensolatinya. Mungkin ada yang mengimaminya, atau terserah mau sholat sendiri-sendiri mereka, atau ada yang mengimami di antara mereka, atau laki-laki yang mengimaminya, supaya banyak mensolatkannya. Dibawa ke masjid, disolatkan lagi oleh orang banyak. Ya, misalnya kalau setelah itu dibawa ke kampungnya, kebetulan kampungnya juga tidak jauh juga. Sampai di kampungnya, apalagi masuk di masjid, sholatkan lagi, kalau memungkinkan, baru dikuburkan. Ya, jadi tidak mesti kalau sudah disolatkan jangan lagi. Ya, sudah Pak Imam sholatkan, selesai, jangan lagi sholatkan sudah. Tidak mesti seperti itu. Kalau misalnya masih memungkinkan disolatkan oleh yang lain, supaya banyak mensolatkannya, tidak banyak juga waktu yang diambil, sholatkanlah. Bahkan Nabi SAW pernah sholat jenazah. Ada budak perempuan yang biasa menyapu di masjid, meninggal, Nabi tidak tahu. Nabi cari mana itu yang biasa menyapu di masjid. Orang itu sudah meninggal ya Rasulullah. Ya kan budak, orang mengatakan untuk apa?
Orang tidak berpikir untuk memberitahu Rasulullah. Dia seorang muda. Karena kenapa tidak beritahu saya? Tunjukkan saya kuburannya. Nabi menghargainya karena sering menyapu masjid, membersihkan masjid. Nabi datang ke kuburannya, sholat jenazah. Kemudian Nabi menyatakan, penghuni kuburan di sini mendapatkan cahaya dari sholatku terhadap orang itu. Ya. Nabi sendiri waktu beliau meninggal berganti-ganti orang mensolatkannya, berganti-ganti orang mensolatkannya. Allah a'lam. Ya. Ya mungkin dari zaman Bapak, Ibu di belakang. Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz di sini doa setelah jenazah diwudhu. Doanya Pak Ustadz. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan yang meninggal itu kalau misal tidak sempat dimakamkan hari ini, istilahnya bermalam jenazahnya, apakah itu artinya begini, ada kalau orang di kampung itu Pak Ustadz dia bilang dia mandi salah. Ya seperti bagaimana anunya itu Pak hukumnya Pak kalau di mandi salah karena Di mandi salah dulu. iya karena mau bermalam. Terima kasih. Tentang doa setelah diwudukan, wallah saya tidak tahu doa apa yang disunahkan setelah diwudukan. Saya belum pernah dapat itu, mungkin karena saya keterbatasan saya, atau memang tidak ada doa khusus setelah diwudukan. Karena yang ada adalah kalau kita berwudu sendiri, kalau kita berwudu, ya ada doanya sudah la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah wa rasuluh. Tawajalni, tawabi'ajan min at-tahirin. Ya. Kalau mewudukan jenazah, ketika mau dimandikan, saya tidak tahu apa doanya. Ya, kalau saya tidak ada doa khusus. Allah, nanti mungkin Pak Saparudin atau yang berikan materi sebentar akan menjelaskan itu. Allah. Yang kedua tentang mandi jenis salah. Ya, mandi salah. Kami di satu majelis pernah mempertanyakan itu, memperdebatkan. Ternyata katanya mandi salah itu adalah tujuannya adalah membersihkan dan itu biasanya di rumah sakit ya. Biasanya di rumah sakit ya. Maksudnya itu untuk dibersihkan dulu kotoran-kotoran yang ada sebelum dibawa ke rumah supaya nanti di rumah tidak ada bau-bau. Ya. Kalau itu tujuannya mungkin ya bagian-bagian tertentu saja yang dibersih-bersihkan, bukan dimandikan, dibersih-bersihkan saja. Ya. Atau kalau itu dianggap perlu dibersihkan yang cara seperti itu dan tidak diniatkan sebagai mandi, wallahu alam, mungkin tidak ada masalah. Ya, segera dibersih-bersihkan sebelum dibawa pulang ke keluarganya supaya keluarganya ada orang-orang yang melayat tidak terganggu dengan bau. Ya, itu kalau niatnya seperti itu. Ya, tapi kalau niatnya dianggap itu ibadah, kemudian dianggap mandi salah, itu perlu dalil. Dia perlu penjelasan. Sama dengan di Paralui. Ya, Bapak Ibu mungkin tahu istilah Paralui. Ya, masih di tempat dimandikan, disolatkan. Ya, saya singgung sedikit ke sini, saya jelaskan. Jadi, kalau itu alasannya katanya supaya jangan sampai nanti sudah dimandikan, sudah dikafani, ada keluar kotoran, tidak bisa disolatkan katanya. Maka diparalui dulu. Ya, dianggap yang wajibnya selesai, nanti sunatnya mami. Nah, ini masalah. Kenapa? Karena tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kalau di tempat mandinya, ya boleh jadi auratnya belum tertutup dengan baik. Yang ketiga, mungkin di situ masih ada kotoran bekas mandinya. Jadi ada syarat-syarat sholat yang tidak terpenuhi. Ya, jadi jangan membuat-buat sesuatu yang
Nabi tidak contohkan. Karena kalau seandainya itu dianggap sebagai hal yang perlu diantisipasi, ya, tentu di zaman Nabi sahabat-sahabat sudah melakukan itu. Ya, sampai yang ini main, dan sampai sebentar keluar kotoran. Ya. Jadi kalau tidak ada tuntunan yang seperti itu, jangan kita lakukan hal-hal yang ada-ada. Ya, katanya diparandui. Allah Allah. Ya, Pak Udi. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan masalah salat jenazah aja, Ustaz. Iya. Kalau umpamanya kita ikut sholat pada saat umpamanya di rumah itu sholat, setelah itu di masjid kita ikut lagi, apakah bisa itu, Ustaz? Hukumnya bagaimana, Ustaz? Allah Allah. Ya, saya belum bisa menjawab. Apa boleh 2 kali bersolat di jenazah yang sama? Allah Allah. Orangnya sama. Iya. Yang kedua, Ustaz, ini masalah bayar yang tinggal dalam rahim itu, apakah mesti disamakan dengan umpamanya mayat yang lain itu dibelur saja? Kalau dia sudah terbentuk, maka dibersihkan, dimandikan, kemudian dikafani, disolatkan dan dikuburkan seperti bayi yang lain. Allah. Ya, mungkin masih ada dari Pak Haji. Ya, saya silakan Pak Haji. Ya. Saya tanyakan Pak Ustaz, bisakah kita memandikan istri kita di saat yang meninggal? Atau memakta? Atau memakta? Misalnya kita mau mandikan memakta, bisa? Kasih. Kalau suami istri, ya, itu boleh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bercanda kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Gimana nanti kalau kamu meninggal, saya mandikan kamu." Ya, tentu canda ini mengandung syariat, bukan canda yang tidak mengandung syariat. Jadi dalam fikih, suami boleh memandikan istrinya meninggal. Sebaliknya juga istri boleh memandikan suaminya yang meninggal. Kalau orang tua, ya misalnya kita laki-laki, ibu kita, ya kalau ada orang yang bisa memandikan perempuan yang meninggal, jangan kita memandikan. Jangan kita yang memandikan. Ya, karena Nabi SAW ada anak-anaknya yang meninggal, ya, diserahkan pada perempuan. Allah. Apakah memandikan itu perlu syarat berapa orang atau bisa 1 orang memandikan? Pada dasarnya memandikan itu kalau bisa dilaksanakan ya dengan baik, maka satu orang pun cukup. Tidak ada syarat. Iya. Jadi tidak ada syarat sekian orang. Kalau memandikannya bisa terlaksana dengan baik, maka 1 orang pun cukup. Ya, kalau kita lihat praktek dalam video-video tukang mandi di Arab itu, karena 1 orang dinampakkan di sini, 1 orang. Wallahu a'lam, apakah itu karena tutorial ya, atau karena memang pada kenyataannya biasa seperti itu, ya, 1 orang yang mandikan. Kalau terjadi seperti itu, 1 orang yang mandikan memang betul-betul sudah profesional. Artinya dia punya kekuatan fisik dan teknis yang mudah sehingga dia bisa laksanakan maupun sendirian. Dan boleh jadi ada orang yang kondisinya seperti itu, tidak ada orang lain yang bisa membantunya, sehingga dia harus laksanakan sendiri. Tapi kalau dikatakan syarat berapa orang, tidak ada juga ketentuan yang harus berapa orang. Paham? Ya, masih ada Pak Haji. Terima kasih. Biasa ini kalau sekarang orang biasa bilang bacakan Yasin, mengaji baca Yasin, tapi pernah saya dengar Ustaz Firanda bilang tidak ada dasarnya yang begitu. Ya, terima kasih Ustaz. Kalau dibacakan Al-Quran atau Yasin, tujuannya untuk
memudahkan kematiannya atau untuk menghalangi gangguan setan atau sebagai ruqyah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya. Adapun secara khusus Yasin, saya kurang tahu karena sebagian ulama menjelaskan bahwa hadis-hadis tentang itu termasuk juga membacakan Yasin sudah Yasinan dia sudah meninggal, ya, itu katanya hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang sangat lemah. Ya, kalau dibacakan di saat mau meninggal, ya, saya pikir sama dengan surah-surah yang lain, sama dengan surah-surah yang lain. Kalau niatnya adalah untuk membacakan zikir-zikir, Al-Quran adalah sebaik-baik zikir, ya, untuk memudahkan kematiannya atau untuk mengusir, menjauhkan dari gangguan setan yang mungkin menghalanginya dari mengucapkan syahadat, mengucapkan la ilaha illallah. Ya, karena seperti saya katakan tadi, orang itu kalau meninggal, setan akan berusaha menggodanya supaya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dan kalau misalnya dia dalam keadaan sakit, apakah mungkin masih diharapkan kesembuhannya atau bagaimana, dibacakan Al-Quran tidak apa-apa, hal yang baik, hal yang baik. Dapat dibacakan surat tertentu secara khusus Allah. Ya, ibu-ibu masih ada. Kalau saya juga mau bertanya Ustaz, kalau Bapak ini berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah dan setelahnya Ustaz. Ya, yang pertama yang berkaitan dengan doa setelah sholat Ustaz, itu yang pertama. Apakah ada dasarnya? Misalnya kita selesai sholat, salam, kemudian berdoa lagi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tradisi kita di kampung Ustaz, yang malam ketiga, malam ketujuh, ya. Apa memang ada dasarnya itu Ustaz? Maksudnya di kampung-kampung itu orang tua kita dulu, atau bagaimana penjelasan dari Ustaz? Kalau doa setelah sholat jenazah, saya tidak tahu pada dasarnya. Karena sholat jenazah itu sudah doa. Sudah doa, jadi ketika kita membaca Fatihah, itu doa untuk kita semua, masing-masing. Ya, baca salawat, yaitu doa untuk Nabi kita dan tentu manfaatnya juga untuk kita. Ya, sekaligus mukaddimah doa kita untuk jenazah. Ya, pada rakaat takbir ke-3 dan ke-4 kita bacakan doa untuk jenazah. Jenazah yang ada saat itu dan kaum muslimin. Ya, jenazah kaum muslimin itu termasuk orang yang masih hidup. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'afi. Maka itu yang perlu dihafal baik-baik. Dihafal baik-baik sehingga kita bisa membaca dengan baik. Ada beberapa doa yang bisa kita baca, ada yang panjang itu. Ya, kalau belum bisa baca yang panjang, ada yang pendek. Allahumma fir lahu wa inna syahidana rajula wasabir yang kabila bagaimana. Itu ada masih panjang juga. Ada lagi yang lebih pendek. Allahumma la tahrimna ajra wa la taftinna wa la tudilla ba'da. Ya. Itu doa-doa yang perlu kita hafal semua. Sehingga tidak perlu lagi data doa apa yang dibaca oleh sebagian imam itu yang berdoa lagi setelah sholat jenazah. Ya, mungkin mereka anggap seperti sholat yang lain, karena biasa berdoa setelah sholat fardu, maka berdoa juga setelah sholat jenazah. Ya Allah, saya tidak tahu pada dasarnya karena yang kami pelajari dan kami praktekkan ketika di Pakistan dulu dan di Madinah, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, begitu kita lihat. Selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenazahnya kan? Jenazahnya kan? Yang kedua, terkait kebiasaan sebagian masyarakat kita yang ada acara malam ketiga setelah kematian, malam ke-7, lagi malam ke-40, malam ke-100, nanti lagi 1 tahunnya. Ya, ada yang mengatakan bahwa ini budaya yang diadopsi dari budaya
luar Islam. Ada yang mengatakan budaya itu, budaya ini. Ada yang mengatakan ini budaya setempat dulu di Indonesia, di Jawa, Kalimantan kan, yang diikuti untuk memudahkan dakwah kepada masyarakat. Ya, maka kalau kita sudah paham bahwa itu hanya budaya, apalagi kalau ternyata budaya luar Islam, ya, maka kita sudah mesti kembali pada apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada adalah kalau orang itu masih perlu mungkin dihibur, ya kita datang ke rumahnya, siang kah, malam kah, hari itu setelah dikuburkan kah, atau besoknya kah, atau mungkin satu pekan setelah itu kalau kita melihat bahwa masih perlu ditakziah, dihibur. Ya takziah itu kan tujuannya menghibur supaya dia tidak terlalu dalam kesedihan. Ya. Kalau dibuat acara, ya, apalagi buat makan-makan, apalagi potong sapi, potong kambing, ini justru ada larangannya. Sahabat mengatakan, kunna na'budu al-ijtima', ya, kami dulu menganggap bahwa kumpul-kumpul di rumah orang kematian maka itu seperti meratap. Sementara meratap karena kematian, meratapi orang meninggal itu sudah selesai. Kita tahu meratap toh, bahasa Makassar meratapi toto, ya macam-macam disebut sambil menangis, yaitu meratap. Sahabat yang meriwayatkan mengatakan kami dulu menganggap kumpul-kumpul dan makan di rumah orang kematian itu seperti meratap, ya, seperti na'uduh dan niyaha dalam bahasa hadis seperti itu. Jadi mestinya kita hindari hal-hal seperti itu. Apalagi kebanyakan hal seperti itu membebani orang yang kematian. Membebani orang yang kematian. Kalau dulu bahkan ada istilahnya potongkan kambing. Ya, potongkan kambing. Dulu kakek saya dulu imam kampung. Imam kampung. Ya. Satu kampung itu luasnya satu kecamatan. Jadi ketika Bapak melanjutkan itu, beliau sudah paham masalah beliau yang menghilangkan kebiasaan-kebiasaan begitu. Ya, tapi kalau saya melanjutkan ini saya paling karena ya dulu kalau ada orang meninggal, ranjangnya dibawa ke rumah, tempat makannya dibawa ke rumah, dibawa ke rumah. Kalau itu mau dinikmati, bapak saya paling menikmati itu. Tapi kan kita sudah pelajari, ya bahwa itu tidak baik, justru membebani orang yang sudah tinggal mati keluarganya, dibebani lagi dengan begitu. Ya, tentu istilahnya katanya potong kambing itu untuk dompo-dompo kanan, salah dia. Masa sekarang sudah naik Toyota, sudah naik macam-macam, masa mau kendaraan jalan di kambing. Ya. Tapi apanya sampai ke situ, halusnya halusnya kentutnya. Ya Allah, ini kebiasaan yang saya kira kalau kita sudah mendengar kajian tentang itu, ya maka kebiasaan-kebiasaan seperti itu, karena ini terkait dengan keyakinan, ya terkait dengan keyakinan, maka perlu dalil. Tidak terkait dengan keyakinan pun, kalau ada dalil yang menunjukkan larangan, ya maka perlu kita tinggalkan. Cuma memang di masyarakat tertentu ya masih susah untuk meninggalkannya, dan untuk menyampaikannya juga masih banyak tantangan. Tapi perlu disampaikan, ya walaupun bertahan. Ya. Oke, keluarga kita mungkin di kampung kita masih ada seperti itu. Ya, jadi perlu kesabaran dan perjuangan. Ya, Allah. Karena waktu berkaji mungkin baik. Oh iya, saya juga izin karena kami ada rapat yayasan. Mohon maaf kalau penyampaian kurang atau kurang jelas atau ada yang kurang menyenangkan. Mohon maaf. Kita itu hidayah. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.